ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masih ngantri ya, masih ada yang mau datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bihikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah para jemaah, kita jumpa lagi setelah 2 bulan ya. Kita jumpanya lewat daring. Alhamdulillah sekarang kita kumpul lagi di masjid ini, di Masjid Al-Hamidiyah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, semuanya terus diberi kesehatan dan dapat mendapatkan kebaikan dari acara kita ngasuh untuk kita semuanya, dari kita untuk kita. Sebetulnya kalau melihat jemaah jarang begini tuh seperti belum afdol ya. Maksudnya mungkin agak maju saja gitu supaya kelihatan. Yang sudah ada ya para pembina, ayo maju loh. Paling sop, paling depan. Biasanya malah kalau ngaji itu di samping kiri kanan kita nih di sini nih. Cuma kan mungkin buat santri kalau itu mah ya. Kalau ini kan kita semuanya insya Allah karyawan di Al-Hamidiyah, guru-guru, tenaga kependidikan, insya Allah thalabul ilmi juga. Para jemaah sekalian, kita akan lanjutkan lagi membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang kepada Bu Haji Ati. Iya, sekarang Bu Hajah ya, Bu
hajah ya. Gelar hajah itu, haji dan hajah itu panjang ceritanya. Mengapa orang Indonesia khususnya kalau pulang haji itu namanya nambah menjadi H titik ya. H titik Abdul Rashid, H titik Timi misalnya. Sebelumnya Pak Timi kan mungkin nggak pakai. KTP-nya sudah diganti nggak Pak Timi? Hah? Ada prosedurnya kan? Kemarin di Detikcom itu ada berita cara mengganti nama bagi yang sudah pulang haji di KTP itu. Ada caranya. Cuma saya nggak baca detailnya itu. Tapi kalau berminat mangga itu. Dulu pejabat kesultanan di Banten abad ke-17 itu pertama kali yang kita ketahui naik haji. Begitu pulang segera bahkan mengganti namanya dan kemudian menyematkan gelar haji. Adiknya Sultan Ageng Tirtayasa begitu pulang itu berubah namanya menjadi Sultan Haji gitu. Dan seterusnya gitu ya. Memang ketika ini ngobrol haji sedikit karena ada yang baru pulang haji. Kalau saya petugas ya, saya mah petugas haji gitu. Saya melayani Bu Ati, melayani jemaah haji gitu. Ketika masa kolonial, dulu gelar haji itu disematkan sengaja oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya apa? Orang yang sudah naik haji itu ilmunya bertambah. Ilmunya bertambah, kebijaksanaannya bertambah, wawasannya bertambah, sehingga keberpihakan untuk membela keadilan juga bertambah. Sehingga Belanda takut. Ini orang yang setiap pulang haji kok jadi memberontak ke Belanda itu. Gitu. Makanya dalam rangka itu ya sudah, setiap yang mau berangkat ditandai, maksudnya daftar. Setiap yang sudah pulang kita kasih gelar haji gitu. Kalau Belanda mah tujuannya itu sebetulnya menandai supaya tidak memberontak. Kalau memberontak haji, wah ini harus diawasi, ini baru pulang haji ini gitu. Umumnya orang naik haji itu tidak sekadar ibadah. Kalau dulu ada ibadah, ada ziarah ke makam Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu ziarah ke tempat lain juga. Ada tijarah, aspek bisnis dulu ya. Jadi kalau sambil dagang ada juga. Orang Arabnya kan dagang juga, tijarah. Makanya doanya kan Allahumma ja'al hajjahu hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanbam maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabura. Itu doanya. Kalau orang udah naik haji itu doanya itu yang terakhir, ya Allah mudah-mudahan dagangnya tidak rugi gitu. Wa tijaratan lan tabura. Tijarah. Wajar. Di masjid tempat saya tinggal kemarin, di masjid di daerah Sisah di Dakar, itu setelah sholat subuh itu ramai sekali. Saya rekam tuh, ada rekaman suara, rekaman video. Sengaja saya jalan, saya rekam orang berjualan gitu. 10 real gitu. 5 real gitu. 20.000 Jokowi gitu. Nah, kalau rupiah itu mereka nyebutnya 20.000 Jokowi gitu. 20.000 Jokowi gitu. Itu aspek tijarahnya. Tapi ada yang keempat yang agak terlupakan adalah aspek rihlah ilmiah dalam haji itu. Rihlah ilmiah itu perjalanan menuntut ilmu. Orang yang naik haji itu tidak ada yang hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Di jalan saja sudah 1 bulan. Di sana umumnya itu 1 tahun gitu. Jadi pulang lagi itu 9 bulan, 1 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 19 tahun gitu ya. Jadi pulang itu umumnya itu ilmunya sudah bertambah. Nah, mudah-mudahan para jemaah haji sekarang juga termasuk Bu Ati, mudah-mudahan ada ilmu ya. Meskipun mungkin tidak sengaja belajar di Masjidil Haram, tapi ada bimbingan ibadah selama di sana. Ada kasus-kasus yang menyebabkan kita lebih bijak melihat. Ada hal-hal yang membuat kita tersadarkan, oh ternyata ilmu fikih yang saya pelajari waktu di pesantren Al-Hamidiyah misalnya,
itu tidak bisa plek begitu saja diterapkan ketika kita langsung berada di lapangan gitu. Nah, jadi itu mengapa semakin kesini gelar haji itu memang menjadi satu dalam beberapa hal status sosial begitu, ya, status sosial karena mendapatkan ilmu. Status sosialnya bukan dalam pengertian negatif, tapi kalau sudah jadi Pak Haji, Bu Haji, itu harus lebih dijaga. Lebih dijaga, hati-hati gitu ya, akhlaknya hati-hati. Walaupun motivasi berangkat haji itu beda-beda. Ada contoh yang menarik kemarin ketika saya tanya, Pak, Bapak naik haji udah nunggu berapa tahun? Sekian tahun, 10 tahun. Oh, nabung ya Pak ya? Iya. Gimana Pak? Niatnya gimana? Jadi begini katanya, saya itu kan jualan warung, saya punya warung. Setiap orang yang beli itu, Pak Haji, manggil saya Pak Haji gitu. Padahal saya belum haji katanya. Pak Haji beli tempe gitu. Waduh, saya kok dipanggil haji terus gitu. Akhirnya saya daftar haji katanya. Dan alhamdulillah tuh, coba dengan niat itu pun mungkin awalnya karena ada panggilan itu Pak Haji ya, akhirnya dianggap sebagai itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kan labbaik Allahumma labbaik, alhamdulillah bisa haji. Kita doakan ya, mudah-mudahan keluarga besar Alhamidiyah insyaallah dikehendaki suatu saat untuk ziarah ke Baitul Haram, ziarah ke Masjidil Haram, bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya sulit dilukiskan. Jadi kita doakan mudah-mudahan bisa mengalami saja langsung. Apalagi ilmunya sekarang pelan-pelan kita tambahkan. Mungkin nanti mudah-mudahan ya, saya sih terpikir ingin menyarankan kalau belajar manasik haji itu jangan ketika mau berangkat saja, sejak sekarang, karena banyak sekali ilmu yang harus dipelajari gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu sekarang untuk membacakan tabarukan ke kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta muhakkik dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini, Gus Isom. Mudah-mudahan semua karyanya menjadi amal jariah yang kebaikannya terus berlanjut untuk para pengarang, untuk pengarang dan untuk muhakkiknya. Dan Al-Fatihah juga kita khususkan untuk muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaihu yang senantiasa kita doakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang menjadi kebaikan bagi pesantren, bagi yayasan dan bagi kita semuanya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-babus tsalits, bab ketiga, halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Warabi'u, ini masih membahas tentang fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi, etika seorang pembelajar terhadap gurunya, terhadap syekhnya. Kalau merasa kita punya guru, bagaimana adab kita terhadap gurunya? Ada 12 ya etikanya. Sekarang kita masuk yang keempat. Warabi'u, dan utawi yang keempat, ayang dzuro, itu hendaknya memandang al-muta'alim, orang yang belajar, ilaihi, kepada syaikhihi, kepada gurunya. Memandangnya dengan cara apa? Bi'ainil ijlali, dengan pandangan ijlal. Ijlal itu jalal, ijlal agung, mengagungkan, menghormati,
lain dengan mengkultuskan, bukan. Ijlal itu seperti gelar Allah itu kan Jalla Jalaluh. Allah itu Maha Agung. Jadi memandang syekh itu juga bi'ainil ijlali, dengan mata memuliakan, wa ta'zimi, dan memuliakan sama atau mengagungkan, satu makna ya, al-ijlal dengan at-ta'zim. Makanya sering disebut ta'zimul ilmi, ta'zimul ustad. Kalau ke guru itu harus ta'zim. Nah, itu maksudnya. Memandang mata saja, santri itu, siswa-siswi kita itu dididik jangan memandangnya itu melotot lalu melawan begitu. Itu saja sudah tidak benar. Memandangnya saja harus dengan penuh ijlal, ta'zim gitu, hormat gitu. Itu gimana caranya supaya anak-anak kita itu bisa melakukan itu? Di pesantren mah insya Allah lebih terkondisikan, karena memang sehari-harinya santri dididik untuk itu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semuanya di Yayasan Al-Hamidiyah ini kita terapkanlah gitu. Santri, siswa-siswi itu punya ainul ijlal wa ta'zim kepada gurunya. Jangan meremehkan apalagi menghina. Wa ya'taqida, dan hendaknya meyakini itu al-muta'allim fihi, di dalam itu al-ijlal, darajatal kamali, atas derajat kesempurnaan. Tanamkan kepada santri, tanamkan kepada siswa-siswi bahwa kalau kamu takzim kepada guru kamu, kepada ibu guru kamu, kepada ustadz kamu, itu berarti kamu itu sedang menambah derajat kemuliaan dan kesempurnaan kamu gitu. Untungnya itu buat kamu gitu. Kemarin saya sampaikan ke para pembina di pesantren khususnya, saya sampaikan bahwa keberkahan kebaikan itu yang kita tanamkan ketika kita menghormati guru kita ketika di pesantren, bisa jadi kita dapatkannya itu nanti gitu. Setelah nggak tahu kapan, saya testimoni diri saya sendirilah gitu ya, tahadduts bin nikmah, suka mendapatkan kebaikan itu. Oh, ini kok wasilahnya karena saya dulu punya ilmu dari pesantren, selalu begitu. Kemarin selama tugas haji saya menulis 8 artikel, ya mudah-mudahan sih dibaca ya oleh, saya nggak tahu, tidak selalu dibagikan ya Ustadz Zuma ya, tapi seringnya dibagikan kan ya. Nah, itu saya selalu cantumkan di situ, ini tulisan ini dibuat oleh pengasuh pesantren Al-Hamidiyah. Sebetulnya promosi itu. Promosi. Tadinya kan hanya jabatan saya saja, saya sebagai ketua Mustasar Dini gitu. Tapi saya bilang tambahkan pesantren Al-Hamidiyah. Nah, pesantren Al-Hamidiyah. Nah, di situ saya bisa melakukan itu tuh, sebetulnya itu bisa jadi selesai tulisan itu dalam 1 jam. 1 jam setelah subuh misalnya. Karena apa? Karena saya dulu mempelajarinya di pesantren gitu. Jadi dikeluarkan lagi ilmu-ilmu itu. Nah, mudah-mudahan sekarang pun gitu ya, apalagi masih muda-muda, mendapat keberkahannya nanti. Kenapa? Nah, ini jawabannya yang tadi saya jelaskan itu malah ada di sini. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya takzim itu dan meyakini bahwa takzim itu adalah kesempurnaan, aqrabu, itu lebih baik, lebih mendekatkan itu dzalika ila naf'ihi, atas kemanfaatan apa tuh? Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi, karena sesungguhnya perbuatan itu, aqrabu itu lebih mendekatkan, ila naf'ihi, atas kemanfaatan syaikhihi, bihi, atas itu ilmu. Maksudnya kemanfaatan ilmu dari syekh itu gitu ya, guru kita. Itu lebih mendekatkan ketika kita takzim, ketimbang ada santri atau siswa-siswi yang tidak takzim. Meskipun kita harus selalu husnuzon ya, terus terang saja santri itu mungkin ketika di pesantrennya agak sedikit nakal, tapi begitu keluar jadi alumni, saya sering surprise gitu. Baru aja kemarin malam ketemu dengan Hikam itu yang saya cerita. Saya lagi mengisi acara di Kementerian Agama,
Saya tidak tahu dia, saya belum hafal wajahnya. Dia di pojok terus gitu, tapi kok nunduk terus, kayak seperti nggak mau apa namanya kenal gitu sama saya. Saya di depan memang. Nah, ketika istirahat dia nyamper saya alumni pesantren Alhamidiyah katanya. Oh itu, saya kenapa nggak dari tadi, nggak berani katanya gitu. Nggak berani, padahal lulusnya sebetulnya 2021 ketika saya baru masuk. Nah, jadi santri itu pasti punya bekal adab, insya Allah, yakin. Nah, apalagi di Yayasan Islam Alhamidiyah, embel-embelnya saja kan Yayasan Islam Alhamidiyah. Jadi nitip, mau di TPQ, mau di TK, mau SDIT, SMPI, semuanya. Itu gimana kalau nanti setelah jadi alumni itu ta'zim bi'ainil ijlal wa ta'zim itu nempel. Insya Allah itu satu kebaikan. Ada orang yang memandang bahwa itu mengkultuskan, melebih-lebihkan katanya. Sampai cium tangan segala ke guru, tergantung melihatnya. Ya, tergantung melihatnya. Insya Allah itu tidak. Qala berkata, siapa Abu Yusuf? Abu Yusufa. Abu Yusuf ya. Abu Yusufa. Sami'tu, kata Abu Yusuf, aku mendengar as-salafa, para ulama salaf, ulama terdahulu, yaquluna, berkata itu as-salaf. As-salaf itu umumnya ulama abad ketiga Hijriah. Man, utawi orang, la ya'taqidu, yang tidak meyakini, itu man, jalalata ustadzihi, atas kemuliaan gurunya, itu man, itu la yuflihu, tidak akan berbahagia, itu man gitu. Orang yang tidak meyakini akan kemuliaan gurunya, itu tidak akan sukses. Anak santri, siswa siswi yang ketika belajarnya itu tidak meyakini bahwa gurunya ini patut ditiru, patut diteladani, mungkin dia akan tidak mendapat keberkahan, kira-kira begitu. Artinya ini tantangan buat kita loh sebagai guru. Kita harus patut diteladani. Gimana kalau santri juga tidak mau meneladani kalau kita tidak patut diteladani ya. Fala yukhatibu, maka hendaklah tidak memanggil itu al-muta'alim, syaikhahu, kepada gurunya, kepada syekhnya al-muta'alim, bita'il khitobi, dengan cara ini bahasa nahu sorob ini, bita'il khitobi wa kafihi, maksudnya dengan menganggap orang kedua gitu. Gimana jawaban ini kira-kira gitu. Gini, ta'il khitab itu anta. Jadi jangan memanggil guru itu anta, kamu. Berarti misalnya siapa ya, santri ke Ustadz Mun'im, kamu emang udah berapa ngajar, berapa misalnya gitu. Kan tidak begitu kan. Kalau di luar mungkin biasa ya, karena bahasa Inggris itu beda nih, bahasa you itu biasa. Saya ke profesor saya ya biasa saja, you gitu kalau dalam bahasa Inggris. I, you, we, they, he, she, it, itu kan biasa kan. Nah, tapi lain feel-nya, zauknya lain kalau itu diterapkan. Memang kalau pakai bahasa Inggris nggak masalah, sama saja kan. How are you Ustadz misalnya, mungkin ditambah how are you, sama aja you kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab saja, anta misalnya, tak itu, anta itu dianggap tidak sopan, engkau gitu ya, antum mungkin. Ustadz Sipa kan suka, bahkan Ustadz Sipa itu tawadhu sekali, ke santri saja manggilnya antum, ya kan, antum, karena memuliakan, saling memuliakan. Nanti santrinya juga sama gitu. Jadi jangan memanggil bita'il khitobi wa kafihi, kafihi itu misalnya kitab buka, kitabmu. Nah, itu jangan memakai kata ganti orang kedua. Sederhananya itu jangan manggil nama misalnya yang ke ustadz, ke guru itu ya, kecuali mungkin kalau apa ya, merasa dekat lalu memang bukan guru murid banget begitu, teman sebetulnya,
Lalu terbiasa misalnya manggil Kang Rosid misalnya kan, misalnya gitu ya, mungkin gitu ya. Kang Rosid, Cak Subhan misalnya gitu. Dipanggil Cak atau apa Pak Subhan? Orang mana? Surabaya kan? Cak ya, Cak Subhan ini. Tapi jangan sampai kamu. Nah, itu tidak sopan. Wala yunadihi, dan jangan memanggil itu al-muta'alim hi kepada syaikhihi bismihi, dengan namanya. Gitu katanya. Aduh. Mungkin kalau yang tidak terbiasa ini terlalu banget gitu ya, manggil nama saja kan. Pak Oman misalnya. Itu enggak boleh, Pak. Bolehlah buat saya mah enggak apa-apa. Jadi gini, saya suka ditanyakan ke Ustadz Ridwan waktu itu kan bertanya ya, bagaimana kalau tradisi di luar kok biasa manggil nama profesor, yang ditangkap harus esensinya. Esensinya adalah ainul ijlal wa ta'zim. Kulturnya beda-beda. Di barat dan di sini beda-beda. Di Sunda dan di Sumatera beda-beda gitu. Nah, jadi yang ditangkap itu adalah memanggil cara tertentu itu menghormati atau tidak gitu. Kalau seandainya cukup menghormati ya tidak apa-apa gitu. Kalau di luar negeri kan ya memang biasa, justru kalau memanggil sir itu kayak ada jarak gitu. Jadi biasa aja manggil. Saya ke kolega-kolega saya yang profesor ya biasa aja manggil nama gitu ya. Wala yunadihi bismihi bal yaqulu, tetapi hendaklah santri itu berkata, bal yaqulu, hendaklah berkata itu al-muta'allim, ya sayyidi, ajarkan santri kita, siswa-siswi kita, wahai Pak Guru gitu. Ya sayyidi, aw ya ustadzi, atau wahai ustadku, ya ustaz apa namanya, ya ummi mungkin kalau di sini. Nah, bagaimana ummi gitu. Insya Allah kita sudah mempraktekkan. Wala yadhkuruhu, dan jangan menyebut itu al-muta'alim hu kepada syaikhihi, kepada gurunya, aidon juga, fi ghaibatihi, ketika tidak adanya itu syaikhihi, bismihi, dengan namanya. Kita menyebut guru kita, misalnya mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk guru kita, Kiai Haji Ahmad Syekhu misalnya, atau guru kita yang masih ada tapi nggak ada di hadapan kita misalnya gitu ya. Itu la yadhkuruhu aidon fi ghaibati bismi illa makrunan, kecuali disertai bima, dengan atribut yus'iru, yang memberi kesan. Yus'iru itu memberi kesan. Itu ma bita'zimihi, atas apa, mengagungkan itu syaikhihi. Jadi walaupun kita sedang menjelaskan guru kita, jangan sampai guru kamu siapa? Oh itu tuh nggak enak juga saya nyebutnya kan, nyontohinnya, karena kan ya misalnya Ustadz Suma guru saya misalnya. Siapa gurunya di Alhamidiyah? Oh Sumawijaya namanya. Itu dalam tradisi pesantren nggak bisa. Kalau di kampus bisa. Saya biasa kan kalau di kampus, dalam memang dunia yang berbeda nih, konteks akademik dan pesantren. Misalnya saya ingin menjelaskan pemikiran Az-Zumardi Azra, itu biasa itu, iya kan? Karena di kampus saya. Tapi kalau saya menyebut nama beliau tanpa nama, misalnya pendiri pesantren Al-Hamidiyah itu misalnya tanpa menyebut kiai, itu rasanya gimana? Tapi ketika konteks yang berbeda, memang itu biasa. Nama beliau Ahmad Syekhu, mohon izin ya, itu biasa disebut di perpustakaan nasional di mana, tetapi umumnya memang menggunakan makrunan bima yus'iru bi ta'zim, Kiai Ahmad Syekhu misalnya, Allah yarham. Kemudian kiai siapa itu, Kiai Mustafa Yakub, atau kiai siapa lagi ya, Kiai Musli, Buya Zainuddin. Buya itu juga sama panggilan. Jadi tidak selalu kiai. Mak yang di sini itu bima yus'iru, itu bisa jadi buya, bisa abuya, bisa kiai, bisa ajengan, bisa macam-macam. Pokoknya makrunan bima yus'iru bi ta'zimihi. Nah, kalau saya pengennya dipanggilnya abah aja deh.
Jangan kiai ya, Abah Oman boleh lah gitu. Saya Kang Oman juga boleh, cuma kok pada nggak mau manggil Kang Oman gitu. Dulu saya manggil kiai saya itu Akang, Kang Saifuddin Zuhri, kebetulan namanya sama dengan kakeknya Bu Ati. Kiai Saifuddin Zuhri di Salopa, Akang saya manggilnya. Muhun Kang gitu. Akang juga manggil saya Jang Oman, Jang Oman. Keluarkan motor, karena saya supir motor dulu kan. Mangga Kang gitu. Badai ka mana ayeuna Kang gitu. Akang gitu. Dan itu tidak berarti terdegradasi takzimnya, karena ma yus'iru bi ta'zimihinya itu di Sunda itu ya Akang. Kalau lebih senior ajengan Ilyas misalnya. Atau kalau Kiai Abun itu Bapak dipanggilnya Bapak. Beda-beda gitu ya. Saya di sini pengen dipanggil Abah aja. Gimana Ustaz Zuma? Abah Oman. Masih muda dipanggil Abah itu ya. Enaknya Kang Oman sih sebetulnya, ya. Kalau kiai itu ilmu saya masih jauh. Aduh ya Allah. Saya malu saya kalau dipanggil kiai itu. Saya hanya bisa membacakan kitab, berbagi sedikit, tapi masih jauh dari para kiai itu ilmu saya. Saya harus disclaimer ya, jadi qala seperti begini, qala berkata, ini contohnya ya, kaqaulihi seperti ucapan al-muta'alim, qala berkata, siapa Syekh al-ustadu ustad kada Abdul Rashid gitu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh al-ustad Abdul Rashid, nah gitu yang benar itu ya. Santri kita harus dibiasakan seperti itu. Au qala atau berkata, atau qala berkata, siapa syekhuna guru kami, ya sebagaimana disampaikan oleh guru kita syekhuna, lalu sebutkan siapa syekhuna, Kiai Hadratus Syekh apalagi gitu ya. Hadratus Syekh itu hanya disematkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari loh, seingat saya. Hadratus Syekh itu biasa, tapi kalau Hadratus Syekh itu lebih dekat lagi, lebih mulia lagi, karena ilmunya itu untuk di Indonesia ya, sehingga beliau tersematkan Hadratus Syekh. Tidak, kalau menyebut Hadratus Syekh itu udah pasti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Au nahwi dzalika, atau seperti itu, nahwi bacanya ya, itu atop ke kakaulihi au ka nahwi dzalika, atau semacamnya. Itu yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu, dan utawi yang kelima, etika yang kelima itu ayya'rifa, hendaklah mengetahui al-muta'alim lahu atas syaikhuhu, gurunya al-muta'alim, haqqahu, atas haknya itu syaikhihi, huknya kembali ke guru. Hendaklah murid itu mengetahui hak si guru. Haknya apa nih guru nih? Ya haknya itu misalnya ketika di kelas ya mendapat salam. Berarti murid itu harus tahu hak si guru. Walaupun nanti di adab yang sebaliknya guru harus tahu juga hak murid kan. Kita sedang berbicara hak guru sekarang ini. Wala yansa, dan jangan melupakan itu al-muta'alim lahu kepada syaikhuhu, gurunya, fadlahu, keutamaan itu syaikhuhu. Wa ayyad'wa, dan hendaklah mendoakan itu al-muta'alim lahu kepada syaikhuhu, syaikhihi, gurunya, muddata hayatihi, sepanjang hidupnya itu syaikhihi, wa ba'da mamatihi, dan setelah meninggalnya itu syaikhihi. Doakan, itu kewajiban murid. Bacakan selalu surat Al-Fatihah. Jadi santri Alhamdulillah ini sudah benar banget ketika ba'da zuhur itu diajari oleh pembinanya itu membaca surat Al-Fatihah keempat ya kalau tidak salah ya. Yang pertama gimana Ustaz Sifa? Kepada pendiri ya, ila muassis ma'had Alhamdulillah. Wasani, kepada orang tua, ayah nama kanu di mana saja gitu, orang tuanya gitu kan. Yang ketiga
kepada santri sendiri mendoakan begitu ya. Dan biasanya suka doakan khusus juga kalau ada yang sakit gitu kan ya. Itu coba 3 tahun, 6 tahun dibiasakan melakukan itu pasti jadi kebiasaan, nempel ya, mendoakan orang lain. Nah, ini kan tidak semua di sekolah diajarkan begitu kan. Nanti kalau udah lulus kamu doakan ya, baca Fatihah ya buat gurunya, kan tidak selalu kan. Jadi membacakan doa Al-Fatihah yang itu adalah ummul kitab ya, itu satu kebiasaan, pembiasaan yang amat sangat ini sekali. Ya saya selama tawaf, berapa kali tawaf, kemudian sujud di depan Ka'bah begitu ya, itu yang ada di dalam doa saya itu salah satunya ya masyayikhi, guru-guru saya sebut satu persatu. Apalagi kalau Alhamdulillah mas selalu saya doakan dalam sujud, terutama dalam tawaf wada terakhir. Itu nikmatnya itu memang nggak bisa digambarkan. Bu Ati pasti merasakan ya. Tawaf wada yang terakhir kebetulan saya umroh, kemudian tawaf. Dalam umroh kan ada tawaf juga. Ini juga ilmu nih. Ada diskusi ketika saya mau tawaf wada itu, apakah tawafnya 1 kali atau 2 kali? Gitu kan. Kan umroh itu kan rangkaiannya adalah tawaf, kemudian sa'i, tahallul. Kalau tawaf wada hanya tawaf saja, ya kan? Saya sejak dari Jeddah itu sudah pakai baju ihram, niat umroh. Pilihannya ada 2. Tawafnya disatukan dengan wada menurut Imam Malik, mazhab Maliki, atau ikut mazhab Syafi'i, yaitu tawafnya 2 kali. Nah, kami memutuskan waktu itu saya ikut Syafi'i. Jadi selesaikan tawaf 7 kali, dekat sekali karena nggak terlalu banyak ya. Kemudian sa'i, maghrib itu, pas sa'i itu maghrib, selesai tahallul balik lagi ke Ka'bah lagi. Kan enak tuh bisa bolak-balik ke Ka'bah, mau? Ya Allah, siapa yang tidak mau ya? Istri saya aja Ida bilang pengen haji lagi katanya gitu. Yang daftar haji lagi, gimana? Amin ya. Nanti gimana gitu ya caranya ya. Saya bilang kalau udah haji sekali itu udah gugur kewajibannya gitu. Udah gugur sebetulnya. Kasihan yang lain yang masih ngantri ya. Kalau kita daftar lagi nanti kasihan kan, antrian jadi tambah gitu ya. Nah, jadi setelah selesai tahallul balik lagi baru tawaf wada. Kan doanya juga beda kan ketika tawaf wada itu ya. Doa sambil pamitan gitu. Nah, ketika pamitan itu suasana syahdu itu terasa sekali. Apalagi pas saya tawaf wada, azan Isya, begitu putaran ke-7 azan Isya. Jadi menjelang azan itu yang perempuan memang dipisahkan ya kan, pakai tali, jadi pisahkan supaya di sini memang hanya laki-laki ketika sholatnya. Jadi kita makin dekat ketika sholat itu persis di bawah Ka'bah yang sangat megah itu. Saya memandang aja begini. Saya sholat sunat juga saya nggak nunduk gitu. Saya nih macam-macam pikiran saya. Apa ya? Ya Allah, kenapa ketika kita di kampung halaman itu harus menghadap istiqbalul qiblat gitu. Ke sini ini. Saya sekarang ada di sini, pusatnya begitu, di mana orang tidak peduli lagi dengan barat, timur, selatan, utara. Saya menghadap ke sini, orang lain menghadap saya dan seterusnya kan. Satu titik begitu. Nah, jadi disitulah doa-doa itu disampaikan. Ya, disitulah doa untuk keluarga, untuk pesantren Al-Hamidiyah, untuk yayasan Islam Al-Hamidiyah. Sampai saya menyebut satu persatu dalam beberapa hal itu, ya Allah berikan berkah. Allahumma barik ma'hadana, Allahumma barik muassasatana, muassasah Al-Hamidiyah, wa man fiha gitu. Dan siapapun yang ada di yayasan Islam Al-Hamidiyah. Jadi dan doa itu harus yakin dikabulkan. Kapan dikabulkannya? Misalnya saya mendoakan nih, saya doakan ya Allah, mudah-mudahan Ustadz Syifa nanti bisa berangkat haji misalnya.
belum tentu dikabulkan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nabi Ibrahim itu mendoakan supaya keturunannya menjadi nabi lagi itu kapan dikabulkannya? Setelah 3.200 tahun. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa Nabi Ibrahim itu bahkan Allahumma ja'al hadzal balad baladan aminan warzuq ahlahu minat samarat. Doa, ya Allah, berdoa mudah-mudahan ini padang pasir yang kering kerontang ini nanti itu ada tumbuh-tumbuhan. Sekarang kalau kita lihat Taif, menurut sejarahnya itu negeri yang kota yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Ada pohon pisang, minas samarat, tidak ada itu di Mekah, di Jeddah, di Madinah itu, yang ada di Taif itu. Kemarin saya ke Masjid Adas, seorang Nasrani yang menolong Rasul kan ya, yang saya live dari sana gitu. Ya Allah, ada pohon pisang, ada pohon tin, buah tin bahkan gitu ya. Itu adalah doa Nabi Ibrahim setelah 3.000 sekian tahun baru dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan pernah la tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Doa saja. Kalau Ustadz Sipanya misalnya yang tadi saya doakan belum berkenan berangkat, belum dikehendaki, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin cucu-cucunya setelah kita tidak ada. Ya, tidak ada yang tahu. Jadi, yang penting adalah harus husnuzon kepada Allah. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa yura'iya, tadi sampai mendoakan ya, hendaklah kita doakan guru-guru kita itu meskipun sudah wafat. Wa yura'iya, dan hendaklah menjaga itu al-muta'alim dzurriyyatahu, kepada keturunannya itu syekh, dzurriyyatnya, wa aqaribahu, dan kepada kerabat-kerabatnya itu syekh, wa awidda'ahu, awidda itu al-mahbubah, al-mahbubun, orang-orang yang dicintai oleh syekh kita. Jadi ini dari Hadratus Syekh nitip ke kita, orang-orang yang sedang belajar, jaga takzim dan penghormatan itu kepada dzurriyyat guru kita, kerabat guru kita, dan orang-orang yang dulu dicintai oleh guru kita. Termasuk sekarang kita ngaji adabul alim wal muta'alim juga kan, atau ngaji apa itu yang tabarukan itu, kitab Al-Adhkar, itu adalah kita melanjutkan kitab yang disukai oleh guru kita, oleh Al-Maghfurlah Kiai Syekhu. Dulu saya ingat banget kenapa kita memilih kitab Al-Adhkar, karena dulu Al-Maghfurlah senang sekali. Ya tentu Kiai Rashid yang tahu, karena saya kan tidak sempat belajar ke beliau ya. Siapa kerabatnya yang dicintai oleh guru kita, oleh Al-Maghfurlah misalnya, sambung silaturahminya. Kalau haul kita undang, ya kan? Itu niat, ini sudah benar itu. Ayura'iyah itu maksudnya jaga silaturahmi dengan dzurriyyat guru kita. Guru kita sudah wafat, siapa keturunannya? Kayak Mustafa Ya'qub misalnya, kan ada putranya yang sekarang Gus Zaul Haq. Alhamdulillah kan saya juga beberapa kali diundang. Pernah diundang ke sini? Oh yang kemarin, iya. Makanya saya membaca ingat ke situ tuh, loh. Kayaknya, iya. Nah itu sudah benar itu Yayasan Islam Alhamdulillah ini sudah insya Allah fis siratil mustaqim. Jaga kerabat-kerabatnya itu, jaga gitu ya, supaya kita niatnya, asal niatnya begitu. Niatnya itu silaturahmi, kemudian silatul ijlal wa ta'zim lisyekh. Wa yata'ahada, dan hendaknya menjaga itu al-muta'alim ziyarata qabrihi, ziarah kuburnya itu syekh, ke sini, ke makam Buya ya. Wal istighfar, dan beristighfar lahu untuk syekh. Was sodakota, dan niat sodakoh anhu atas nama syekh. Tuh kan, boleh kan, niat sodakoh untuk yang sudah wafat, untuk guru kita boleh, bukan bid'ah gitu. Niat sodakoh anhu atas nama. Apakah nyampe? Biarlah Allah yang mengurus. Masa pos dari luar negeri ke sini aja nyampe? Masa
kita ke alam barzah tidak nyampe, gitu ya. Allah yang menyampaikan, yakinlah. Was-shadaqata anhu. Wa yasluka, dan hendaklah menjalani itu al-muta'allim fis sumti, di dalam apa sumti? As-sumti ay at-tariqah wa huwa aidan hay'atu ahli khair. As-sumti itu cara yang ditempuh, cara hidup yang ditempuh oleh guru kita. Wa yasluka, dan hendaklah kita menempuh fis sumti, dalam kebaikan yang ditempuh oleh guru kita. Gitu. Kalau guru kita kebiasaannya dulu berbuat sedekah, baik ya kita juga ikutin. Wal hadyi, dan memberikan hadiah. Wa yasluka fis sumti wal hadyi. Sebentar. Iya, al-hadi dari al-huda ya. Al-hadi maslakahu. Ya. Wa yasluka fis sumti wal hadi maslakahu, gitu urutannya. Wa yasluka, dan hendaklah menjalani itu al-muta'alim fis sumti, dalam thariqatnya, wal hadi, dan dalam hidayahnya, maslakahu, sebagaimana menjalaninya itu syekhihi. Jadi dalam hal kebaikannya, dalam hal amaliyahnya, hendaklah menjalani kebaikan dan amaliyah atau maslak. Maslak itu kan dari suluk ya, tempat atau ya cara menjalani atau tempat menjalaninya syekh kita, guru kita. Wa yura'nya, dan hendaklah menjaga itu al-muta'alim fid dini, di dalam agama, wal ilmi, dan dalam hal ilmu, adatahu, kebiasaan itu syekhihi. Amaliyah guru kita sholat sunat atau tidak? Oh, sholat sunat misalnya. Amaliyah guru kita itu dalam hal beragama, suka baca manakiban atau tidak? Oh, baca manakib. Suka baca simtuduror tidak? Oh, baca simtudur. Ya sudah, niat saja untuk mengikuti ta'zim kepada syekh, begitu. Wa yata'addaba, dan hendaklah beradab itu al-muta'alim bi'adabihi, dengan adabnya itu syekhihi, gurunya. Wala yada'a, dan jangan meninggalkan al-muta'alim al-iqtida'a, bermakmum bihi, atas itu adab, adabihi, ikuti saja deh adab guru yang kita ikuti, kita pelajari ilmunya. Pertanyaannya, bagaimana kalau gurunya tidak patut diteladani? Ya jangan. Jadi ini guru yang memang memenuhi kriteria untuk diteladani, gitu. Kalau gurunya tidak patut diteladani, bahkan sebaliknya melanggar syariat, ya tentu saja tidak harus diikuti, gitu ya. Nah, sampai situ dulu mungkin. Kita beri kesempatan kalau ada pertanyaan. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tidak harus bertanya, mungkin menambahkan atau apa, silakan berbagi pengalaman juga. Tentang haji juga boleh. Silakan. Masa sama dengan di Zoom pada diem aja. Kalau saya waktu di Zoom diam, oh mungkin lagi sambil sibuk apa gitu. Tapi kalau di sini kan khusyuk semuanya ini. Wujud. Oke. Betul. Ini Ustadz baru, Ustadz Fatih. Fatih ya, Ustadz Fatih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam. Inta musyrib jadid fil mahad ya? Alhamdulillah. Uridu an as'alak fi raqm ar-rabi' war-rabi'u. Ar-rabi', na'am. Tadi di
ay yanzura ilaihi bi'ainil ijlali wa ta'zim wa ya'taqida fihi darajatal kamali. Tadi Ustadz katakan wa ya'taqida, pada ibarah wa ya'taqida fihi darajatal kamali itu darajatal kamali itu kembali kepada muta'allim. Sehingga Ustadz mengatakan jika kita seru santri kita, jika kita melakukan memandang bi'ainil ijlalil kamali, bi'ainil ijlali wa ta'zim, maka itu bisa meningkatkan derajat kita. Sedangkan di redaksi selanjutnya qala Abu Yusuf sami'tu as-salafa yaqulun man la ya'taqidu jalalata ustadhi la yuflah. Nah, itu syuriha alaina anna darajatal kamali yattabi'u ila syaikhi. nah. Jadi ana pengen nanya Ustaz. Sebenarnya di sini tuh yang benar tuh wa ya'taqidu fihi darajatal kamali itu apakah redaksinya kita sebagai muta'allim la yanbaghi alaina an nara shaykhuna bi'ainil kamali wa fihi darajatal kamali, Nah, atau bi'ainil kamal idza ra'ayna shaykhuna bi'aini ijlali wa ta'zim nah. fa'alaina darajatal kamal. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz Fatih. Alhamdulillah. Ana masrur jidan. Ana sami'tu musrifana al-musrif fil ma'had yatahaddas yas'al fil arabiyyah. Hada muhim jidan ya. Hada muhim li tullabina li talibatina. Ana syaja'tu bil amsi li al-musrifin wal musrifat. Ana usajji'ukum an natakallam al-arabiyyah atau al-injiliziyah ma'al tullab wa talibat ya. Hada muhim jiddan. Mungkin awalan baina al-musrifin wal musrifat wal asatid wa asatidah natahaddas bil arabiyyah. Hada muhim jiddan. Lau jaa masalan at-tullab wa talibat, ini sudah menjadi kebiasaan nantinya. Ya, terima kasih ya. Ini contoh yang baik. Jadi Ustadz Fatih mencontohkan inilah kapasitas pembina yang harus ditonjolkan, bahwa kita itu bisa berbahasa Arab, berbahasa Inggris, dan dalam forum-forum yang seperti ini itu apalagi kan direkam gitu ya. Itu bagus sekali. Bukan soal pencitraannya, tetapi memang alhamdulillah sudah saatnya naik kelas. Pembinanya harus belajar semuanya bahasa Arab. Wajib kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris ya so-so lah gitu. Ya. Maksud saya nggak bisa maksa juga. Kalau bahasa Arab makan belajar Fatihah kan, ya minimal alhamdulillahirabbil alamin gitu. Minimal itu. Saya beruntung banget ketika di sana itu saya harus komunikasi dengan para syarikah gitu ya di Saudi itu, yang saya jadi lancar di bahasa Arab saya bilang ketika di sana. Lazim bil arabiyah ma'ahum ya, ahyanan bil injiliziyah. Baik, ini pertanyaannya bagus. Jadi di kalimat yang nomor 4 ya, Ustaz Fatih menanyakan tadi waya takidah, hendaknya si orang pembelajar meyakini fihi di dalam al-ijlal wa ta'zim itu darajatal kamal, ada derajat kesempurnaan. Pertanyaannya itu derajat kesempurnaan siapa? Apakah syekhnya atau gurunya? Nah, ini hubungannya resiprokal kalau saya bahasakan itu.
zat kesempurnaannya, derajat kesempurnaannya ada pada syekhnya. Tetapi ketika kita meyakini adanya itu, maka dalam penjelasan saya itu dia akan mendapatkan derajat kesempurnaan dari syekhnya itu. Kira-kira begitu. Derajat kesempurnaannya itu tentu bukan pada muridnya, pada gurunya. Tetapi ketika kita meyakini adanya darajatul kamal fi syekh, maka nilna insyaallah begitu darajatul kamal. Kita juga akan mendapatkan derajat kesempurnaan. Sebetulnya itu yang saya maksudkan. Tapi betul sekali bahwa melihat kutipan di Syekh Abu Yusufnya itu fokus ke syekhnya gitu ya. Barang siapa yang tidak meyakini adanya derajat kemuliaan di gurunya, dia tidak akan sukses. Artinya dia tidak akan mendapatkan darajatul kamal juga gitu. Gitu. Terima kasih ya. Jadi pertanyaan itu seringkali lebih mendetilkan apa yang dimaksud. Jadi memang as-su'al nisful ilmi gitu. Bertanya itu separuh dari ilmu. Jadi kalau tidak ada yang bertanya berarti hilang separuh ilmunya itu. Jadi silakan. Ya, terima kasih. Silahkan yang lain. Ada lagi? Oke, dari Ustadz Iqbal. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, satu aja ini buat lah, ana min Jakarta. Lah, Depok, wabil khusus Vitara. Kalau ini saya dari Gus Baha juga dengar di YouTube, kata Gus Baha ibadah yang paling sulit sebenarnya bukan kita pergi haji, puasa, qobliyah ba'diyah, bahkan sholat malam sampai kening kita hitam, tapi ibadah yang paling sulit adalah ibadah bagaimana kita tidak merendahkan orang lain. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak merendahkan orang lain, ya. Ya, tentu saja. Karena memang kan Rasulullah SAW juga kan memberikan bimbingan bahwa al-muslim itu seorang muslim yang baik itu adalah man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu sebetulnya orang yang orang muslim yang lain selamat dari lidah dia dan perbuatan dia. Artinya tidak mendapatkan penghinaan, tidak mendapatkan bulian. Pokoknya tidak ada kata-kata yang menyinggung orang lain. Itu disebut oleh Rasul sebagai muslim sejati. Muslim yang tidak pernah orang lain merasa terganggu oleh dirinya. Dan itu memang tidak mudah ya. Mengapa mungkin yang tadi Ustadz Iqbal dengar dari Gus Baha atau dari siapapun yang menjelaskan bahwa ibadah yang paling berat dan paling mulia itu adalah yang itu bukan berarti ibadah yang lain tidak penting. Harus selalu dipahami konteksnya ya. Konteksnya itu ringan sebetulnya, tidak menyakiti orang lain itu, tapi mempraktekannya itu yang berat. Gitu. Jadi saya setuju. Jadi tidak ada jadi kalau mungkin kan yang diharapkan penjelasan lebih detailnya gitu ya. Tentu penjelasannya banyak. Tetapi saya kira dalam hal itu ada ajaran tentang mengagungkan kemanusiaan, mengagungkan hakikat agama yang paling agung itu adalah mengangkat atau menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Itu paling tinggi itu. Karena kalau seandainya hanya menjunjung tinggi itu paham agama, misalnya kalau kita sesama muslim kan mungkin ada Syafi'i, ada Maliki. Kalau hanya memuliakan sesama mazhab kita, mungkin ada yang tersinggung gitu ya. Tapi kalau patokan itu pada kemanusiaan, bahkan beda agama pun itu bisa dimuliakan. Saya kemarin ketika di Taif itu bercerita bagaimana Adas itu masuk Islam itu karena Rasul itu menekankan menjunjung tinggi dakwahnya itu aspek kemanusiaannya.
Ya, penjelasan penutup. Ini soal pentingnya nilai kemanusiaan. Jadi ketika Rasul itu ke Taif, sudah 10 tahun dakwah di Mekah, kemudian pamannya Abu Thalib meninggal, istrinya Siti Khadijah meninggal, kaum Quraisy semakin menekan beliau, lalu beliau minta tolong ke Taif, ke Bani Thaqif gitu kan. Ternyata bukannya ditolong, dilempari batu sampai Rasulullah SAW itu luka, cedera. Lalu kabur kan, ya lari gitu, bersembunyi di kebun anggur milik orang kaya lah gitu. Lalu ada yang namanya Adas itu, pembantu sebetulnya di situ, disuruh ngasih makan, ya udah ngasih makan ke Rasulullah. Ketika mau makan anggur itu, Rasulullah membaca Bismillah. Adas kemudian bertanya kan, loh itu doa apa? Saya nggak pernah dengar di masyarakat sini. Oh emang kamu dari mana? Lalu Adas cerita bahwa dia dari satu tempat dakwahnya Nabi Yunus. Di situ kemudian Rasulullah menceritakan tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus itu orang baik, begini. Loh kok Anda tahu tentang Nabi saya gitu? Saya kan seorang Nasrani nih. Nabi Yunus itu nabi saya gitu kan, sebelum Nabi Isa gitu kan. Itu adalah jadi kana Yunus nabiyan wa ana nabiyun, kata Rasul. Yunus itu nabi, kemudian saya juga nabi. Sekarang kamu menolong saya karena sisi kemanusiaan. Saya juga sebetulnya dijanjikan oleh malaikat untuk membalas dendam nih kepada Bani Quraisy dan Bani Thaqif itu. Kalau mau ini 2 gunung ini saya kata Malakul Jabal kan, kalau Malik, saya ya Muhammad, bagaimana kalau 2 gunung ini kita lemparkan saja ke orang-orang yang menyakiti kamu? Gak usah, jangan. Saya justru ingin mendoakan mudah-mudahan kelak dari sini itu lahir anak keturunan yang menyembah kepada Allah, la yusriku syai'an, tidak syirik sama sekali. Jadi kebaikan kemanusiaan itu memang sangat penting sekali di dalam ajaran Islam. Saya ingin mengatakan begitu. Oleh karenanya mari kita tidak menyakiti orang lain, mari kita tidak menyinggung orang lain, kita jaga lidah kita jaga perbuatan kita, apalagi kalau sudah mempelajari adabul alim wal muta'alim, mudah-mudahan bisa kita praktekkan termasuk ke anak-anak kita nanti ya. Saya nitip ke para ustadz, para ustadzah, para guru juga sama semuanya di Alhamidiyah, nitip jangan menyakiti anak didik kita dengan kata-kata. Karena di medsos kan ada juga itu yang terlanjur mungkin emosi begitu sehingga gurunya menyakiti muridnya. Zaman sekarang masih sedikit-sedikit viral kan begitu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Demikian saya kira kita cukupkan. Insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balli
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.